Halo Sobat Pensiunan, pernah nggak sih kalian ngerasa deg-degan pas dengar kabar soal gaji pensiun atau rapel yang katanya mau cair tahun 2025 ini? Nah, ternyata nggak semua orang ngerti alurnya dan justru bikin bingung bahkan panik sendiri. Tenang, di sini gue bakal jelasin semuanya secara utuh pelan-pelan, biar kalian nggak salah paham, nggak khawatir, dan tahu pasti hak kalian aman. Jadi, belakangan ini ada satu dokumen resmi yang diam-diam jadi pusat perhatian, tapi nggak banyak orang jelasin detailnya ke publik. Dokumen ini penting banget karena menyangkut alur pencairan hak keuangan jutaan pensiunan ASN, TNI, Polri, dan peserta Taspen di seluruh Indonesia. Di atas kertas sih kelihatan rapi, aman, dan tertib. Tapi kalau dibaca lebih teliti, ternyata ada mekanisme bertahap, penyesuaian data, dan pembagian waktu. Nah, kalau nggak ngerti, bisa bikin salah tafsir, cemas, bahkan panik sendiri. Pertanyaannya simpel tapi dampaknya gede banget. Apakah seluruh hak pensiunan benar-benar aman? Apakah dana rapel dan kenaikan gaji pensiun akan diterima penuh tanpa kendala? Dan kenapa nggak semua wilayah cairin dana di waktu yang sama? Buat para pensiunan ASN, purnawirawan TNI, Polri, dan keluarga yang selama ini mengandalkan penghasilan pensiun, satu hal penting. Sistem pembayaran pensiun sekarang nggak sesederhana dulu. Ada beberapa lapisan, mulai dari administrasi, verifikasi data nasional, hingga distribusi dana skala besar yang berjalan paralel. Tiap tahap punya konsekuensi. Kalau paham, bikin tenang. Kalau enggak, bisa bikin gelisah nggak perlu. Makanya informasi resmi ini wajib disimak secara menyeluruh. Isu soal rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 bukan cuma gosip atau kabar biasa. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari, makan, obat, listrik, air, hingga kebutuhan keluarga. Banyak pensiunan nanya dalam hati, apakah kenaikan ini beneran terasa atau cuma tulisan di pengumuman? Ada juga yang takut, kalau dana nggak masuk penuh, apakah ini berarti pemotongan? Semua pertanyaan itu wajar banget, dan semuanya ada jawaban resmi. PT Taspen resmi menyampaikan bahwa pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 dilakukan secara nasional, bertahap, dan terstruktur. Jadi jangan kaget kalau nggak semua wilayah cair di hari yang sama. Kebijakan ini bukan karena dana nggak cukup, tapi karena skala penerimanya besar dan data harus tepat. Targetnya, seluruh pembayaran rampung hingga tanggal 25 Desember. Itu jadi batas nasional. Jadi, semua hak pensiunan, baik rapel maupun gaji pensiun yang sudah disesuaikan, dibiarkan masuk dalam kerangka waktu sama. Tidak ada perpanjangan melewati tanggal itu. Bagi yang terima lebih awal, itu bagian dari alur distribusi. Bagi yang menerima mendekati tanggal 25, tetap resmi. Yang paling penting, hak tidak hilang dan tidak dikurangi. Taspen menegaskan bahwa anggaran untuk kenaikan gaji pensiun dan rapel sudah dialokasikan penuh. Jadi jangan ada khawatir soal dana belum siap. Yang ada hanyalah proses administrasi dan verifikasi data. Setiap data pensiunan diverifikasi dengan cermat, mulai dari golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, jenis pensiun, hingga wilayah administrasi. Ketelitian ini penting banget supaya nggak terjadi kesalahan pembayaran. Bayangin kalau sampai salah bayar, bisa kelebihan atau kekurangan, dan itu bakal merugikan pensiunan di kemudian hari. Kenaikan gaji pensiun tahun ini nggak sembarangan. Tujuannya jelas, yaitu menjaga daya beli para purnawirawan. Pemerintah ngerti tekanan ekonomi yang nyata, harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan bertambah, kebutuhan keluarga nggak pernah berhenti. Jadi kenaikan gaji ini adalah perlindungan sosial berkelanjutan, bukan sekadar angka di atas kertas. Rata-rata kenaikan gaji pensiun menyesuaikan gaji ASN aktif, sekitar 8%, tapi bukan berarti semua sama persis. Pensiunan golongan bawah dapat persentase kenaikan lebih besar biar dampaknya lebih terasa, sedangkan golongan atas tetap menerima kenaikan proporsional sesuai struktur. Cara ini bikin lebih adil dan seimbang. Rapel itu sendiri adalah akumulasi selisih gaji pensiun sejak kenaikan mulai berlaku hingga pembayaran baru berjalan penuh. Karena tiap pensiunan punya gaji awal berbeda, nominal rapel juga berbeda. Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan rupiah.
Semua dihitung otomatis berdasarkan data resmi. Tidak ada perhitungan manual dan tidak ada campur tangan pihak luar. Pencairan rapel langsung ke rekening pensiunan, jadi nggak perlu datang ke kantor Taspen, nggak ada biaya administrasi tambahan, dan nggak ada potongan apapun. Kalau ada perbedaan waktu masuk dana antar wilayah atau individu, itu murni karena batch pencairan dan proses verifikasi, bukan masalah hak. Sinkronisasi data nasional sangat penting. Kalau ada data yang perlu diperbarui, misalnya status keluarga atau administrasi rekening, pencairan bisa menyesuaikan waktu. Tapi Taspen menegaskan bahwa penyesuaian waktu tidak berarti hak dikurangi. Semua tetap dibayarkan penuh setelah data valid. Taspen juga mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap penipuan. Jangan percaya orang yang minta data pribadi lewat SMS atau telepon. Informasi resmi hanya lewat saluran resmi. Ini penting supaya pensiunan nggak jadi korban pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan pencairan dana besar. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan perbankan, Taspen membagi distribusi dana dalam 2 tahap. Sebagian dana disalurkan lebih awal, sisanya menyusul setelah proses verifikasi lanjutan selesai. Jadi, kalau pensiunan menerima dana yang belum sepenuhnya sesuai perkiraan awal, itu bukan pemotongan. Itu bagian dari mekanisme distribusi yang aman, tertib, dan merata. Transparansi menjadi perhatian utama. Lewat aplikasi resmi Taspen, pensiunan bisa memantau status pembayaran secara mandiri. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan, dan bagi yang belum terbiasa teknologi, Taspen menyediakan pendampingan digital. Tujuannya supaya pensiunan nggak lagi tergantung informasi tidak resmi atau kabar burung yang belum tentu benar. Dampak pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun nggak cuma dirasakan oleh pensiunan, tapi juga ekonomi lokal. Saat dana pensiun cair, aktivitas pasar tradisional, toko sembako, apotek, dan usaha kecil biasanya meningkat. Ini bukti kalau kebijakan pensiun punya efek berantai yang positif. Sebagai panduan praktis, Taspen mengimbau para pensiunan untuk memastikan rekening tetap aktif, data pribadi sesuai, dan segera menindaklanjuti jika ada permintaan pembaruan data resmi. Wilayah dengan jaringan perbankan padat cenderung menerima pencairan lebih cepat. Sementara wilayah lain mengikuti jadwal batch nasional yang tetap ditargetkan selesai hingga tanggal 25 Desember. Dari keseluruhan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan Taspen sedang melakukan pembenahan besar dalam layanan pensiun nasional. Jadwal yang jelas, mekanisme bertahap, transparansi digital, serta perencanaan jangka panjang menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kesejahteraan para purna bakti. Tidak ada kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tidak ada hak yang diabaikan. Bapak dan Ibu pensiunan, para sesepuh bangsa yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara, berhak mendapatkan kejelasan dan ketenangan. Dengan memahami mekanisme ini secara utuh, diharapkan tidak ada lagi kecemasan yang muncul karena informasi yang tidak lengkap. Semua berjalan dalam koridor resmi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh proses ini membawa harapan agar masa purna bakti dapat dijalani dengan lebih tenang, bermartabat, dan penuh kepastian. Semoga kesehatan, ketentraman, dan keberkahan senantiasa menyertai Bapak dan Ibu semua, serta setiap hak yang telah dijanjikan dapat diterima secara utuh dan tepat sesuai ketentuan. Yah!